Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Meidita. Seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini, aku ingatkan kembali kalian untuk tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel aku. So, enjoy the video. Di video kali ini, aku akan kembali mereview salah satu buku yang aku baca. Dan buku ini tuh merupakan buku self-help yang menurut aku cocok banget untuk pemula, buat kalian yang emang baru belajar mau membaca buku-buku self-help, terutama buku-buku import yang berbahasa Inggris. Ini dia bukunya, judulnya adalah 21 Ways to a Happier Depression by Seth Swirsky. Jadi sebenarnya ini tuh adalah buku teman aku. Jadi dia kasih pinjem sih, sebenarnya belum aku kembaliin lagi karena aku belum sempet ke Jakarta lagi buat ngembaliin buku ini. Dan menurut aku buku ini tuh kenapa cocok untuk pemula? Karena buku ini tuh halamannya kurang dari 100 halaman. Jadi kalian sehari atau sekali duduk aja tuh sebenarnya udah bisa nyelesain buku ini. Dan buku ini itu berwarna, terus ada gambar-gambarnya gitu. Tuh, jadi kayak nggak monoton tulisan semua. Dan bahasa Inggrisnya pun menurut aku masih bahasa Inggris yang mudah dimengerti gitu. So, kayak ini tulisan-tulisannya tuh lucu gitu ya. Jadi cocok buat kalian yang masih pemula, yang pengen coba-coba buat belajar untuk membaca buku-buku self-help import kayak gini. Karena kemarin di video-video aku sebelumnya suka ada yang ngomen kayak aku pengen belajar baca tapi misalnya nggak bisa bahasa Inggris, atau pengen belajar baca tapi kan tebal banget ya rata-rata buku self-help itu. Jadi ya aku rekomendasiin buku ini buat kalian baca. Nah, isinya buku ini itu berisikan mengenai 21 cara gimana caranya kita untuk overcome our stress, untuk mengurangi rasa stres kita, rasa depresi kita. Apa aja sih sebenarnya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir perasaan tersebut. Nah, di sini tuh kan ada 21 cara, tapi nggak akan aku sebutin semuanya karena nanti jatuhnya spoiler dan videonya bakal lama banget. Jadi aku bakal sebutin 10 cara aja yang menurut aku cukup menarik dan bisa kalian tiru di rumah ketika kalian merasa stres atau depression. Yang pertama adalah painting. Judulnya sih di sini Paint Box. Nah, kenapa painting gitu ya? Jadi diceritakan dari seorang penulis ini tuh bahwa dia itu mengalami masa-masa dimana dia merasa stuck. Dan memang kita tuh seringkali ngerasa stuck ya. Dan rasa stuck tuh biasanya tuh salah satu penyebab yang membuat kita stres tuh karena kita stuck gitu. Misalkan kayak karir kita gini-gini aja, atau tiap hari kita ketemu orang yang sama. Painting atau melukis itu merupakan salah satu yang dapat menjadi terapi untuk kalian mengurangi perasaan stres tersebut. That's why banyak sekali psikiater atau lembaga-lembaga, atau sekarang banyak juga ya orang-orang yang kayak mulai melukis gitu, karena katanya melukis itu ya memang bisa menjadi terapi untuk stres seperti itu. Nah, lalu si penulis itu menggambarkan ketika kita nggak bisa melukis hal-hal yang sulit, dia itu melukis sebuah kotak, a box, yang menggambarkan rasa stucknya dia gitu. Jadi sebenarnya melukis ini tuh bisa dimulai dari hal-hal yang simple aja yang kita rasakan. Kalau misalkan kita nggak bisa ngegambar yang sulit gitu, ya udah kita nggambar kotak aja gitu. Itu tuh sudah menggambarkan perasaan kita bahwa kita tuh lagi stuck gitu. Jadi istilahnya pain itu tuh bisa menularkan atau mencurahkan perasaan yang ada di dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Nah, untuk yang kedua itu adalah menulis surat. Nah, menulis ini salah satu cara atau bentuk untuk mengeluarkan ekspresi atau isi pikiran kita. Mungkin buat orang-orang yang tidak pandai berkata-kata atau tidak memiliki teman yang dapat dipercaya gitu ya, menulis bisa menjadi solusi. Tulislah surat kepada teman, sahabat, keluarga, atau ya sekedar menulis surat yang bakal kamu simpan sendiri, mungkin untuk kelak nanti kamu baca lagi. Nah, itu tuh juga sama halnya bisa mengurangi perasaan stres kamu, karena dengan menulis kamu bisa mencurahkan apa yang ada di isi kepala kamu gitu. Jadi nggak harus menulis surat, bisa juga kalian menulis diary gitu ya. Tapi kalau surat tuh kesannya lebih lucu aja karena ada effortnya, harus diamplopin terus disimpan gitu. Dan kalian bisa bikin kayak kotak, nanti isinya kumpulan-kumpulan surat yang mungkin suatu saat bertahun-tahun kemudian bisa kalian buka lagi, dan that's interesting. Lalu yang ketiga adalah cahaya atau lighting. Simpelnya gini sih, ketika kita melihat cuaca yang berbeda, bandingin aja ya contohnya.
cahaya matahari yang cerah dengan langit yang biru. Dan ketika mendung atau hujan badai, pasti feeling kita berbeda ya. Ketika cahaya cerah atau langit yang biru bawaannya tuh kita kayak pengen keluar gitu, pengen main gitu, atau ya senang aja gitu, semangat gitu. Berbeda dengan mendung gitu, ketika kita lagi jalan-jalan sendirian terus tiba-tiba mendung, bawaannya tuh kok jadi galau gitu ya. Atau di rumah kok bawaannya jadi mager, pengennya selimutan mulu kayak gitu. Nah, cuaca aja itu, dua perbedaan cuaca aja itu langsung bisa merubah mood kita. Nah, itu contoh bahwa pencahayaan itu bisa merubah mood kita. Nah, maka dari itu, ketika kalian merasa stres, jauhilah ruangan-ruangan yang gelap, yang tertutup. Kalian bisa mulai dengan mendekorasi kamar kalian dengan cahaya-cahaya yang lebih warm, yang bisa membuat kalian tidur lebih nyenyak gitu, yang nuansanya lebih cerah, lebih ceria. Itu biasanya bisa membangkitkan energi kalian kembali ketika kalian merasa depresi, seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu adalah flower power. Tapi di sini tuh lebih diceritakan mengenai gardening gitu, merawat tanaman. Sekarang lagi hits banget kan ya, orang-orang tuh pada bercocok tanam kembali gitu, slow living, terus kayak melihara bunga-bunga, tanaman-tanaman, karena emang senang banget ya lihat yang ijo-ijo gitu ya, kayak bisa stress release juga gitu kalau ngeliat yang ijo-ijo tuh. Dan ketika kamu ngerasa kamu tuh nggak bisa merawat diri kamu sendiri, cobalah melatihlah cara untuk merawat diri kamu sendiri dengan merawat hal lain, contohnya tanaman. Ketika kamu terbiasa merawat tanaman, memberi pupuk tiap hari, menyiram tiap hari, secara tidak langsung kamu itu melatih untuk bisa merawat diri kamu sendiri. Nah, yang kelima itu adalah self-complementary. Ini tuh jarang banget kadang kita lakukan. Ketika kita sudah bekerja sekeras mungkin, berusaha semaksimal mungkin, terlalu keras bahkan terhadap diri kita, kita tuh lupa loh kalau diri kita tuh butuh dipuji. Mungkin kalau kita nunggu pujian dari orang lain, lama ya. Bisa jadi ada yang muji, bisa jadi ada yang enggak, dan itu malah bikin kita kecewa ketika kita udah kerja keras terus taunya kerjaan kita tuh gak dihargain sama orang. Orang yang harusnya pertama kali menghargain hasil kerja keras kalian itu adalah diri kalian sendiri. Dan ini tuh sering banget dilupain loh teman-teman. Dan ini biasanya bikin kalian stres jadinya, bikin kita tuh cepet depresi. Coba mulai dari sekarang, ketika kamu merasa kamu tuh sudah berusaha untuk mengerjakan sesuatu, ucapan terima kasih kepada diri kamu sendiri aja. Kayak bilang, terima kasih ya udah kerja keras hari ini. Terima kasih ya udah melakukan yang terbaik hari ini. Kamu luar biasa banget. Meskipun hasilnya buruk, tapi berterima kasihlah kepada diri kalian, maka kalian akan merasa lebih baik. Selanjutnya adalah let our shower. Ini tuh salah satu cara yang aku juga suka banget. Jadi ketika misalkan aku, kalau biasanya dulu zaman aku di kosan, aku tuh kalau pulang kerja atau ngerasa capek banget, udah penat banget seharian, kena macet, debu dan lain-lain, sebelum tidur ya kayak mandi malam, apalagi pakai air hangat tuh bikin kadang kita tuh jadi lebih tenang gitu. Bukan kadang, selalu bikin aku tuh jadinya lebih nyaman. Tidur pun jadi lebih nyenyak. Terus kayak otot-otot yang tegang tuh jadi lebih relax lagi. Dan ya, that's good feeling. Ya kalian juga bisa coba. Enaknya sih pakai air hangat ya kalau malam-malam biar gak masuk angin juga. Dan ya itu benar-benar enak banget sih menurut aku untuk merilekskan badan kita, terutama sebelum tidur gitu. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah lowering your emotional temperature. Ketika kita stres, depresi itu biasanya karena kita nggak bisa kontrol temperamen kita. Kita nggak bisa ngontrol emosi kita. Makanya saat aku belajar stoik ya, baca-baca buku stoik itu kan mengajarkan ketika kita emosi lebih baik diam aja dulu. Untuk apa? Untuk kita tuh berpikir sebenarnya. Makanya ini juga caranya supaya kamu nggak langsung stres ketika menemukan masalah yang unpredictable. Hal yang pertama yang kamu lakukan tuh diem dulu aja, supaya kamu bisa lowering your temper. Kamu bisa menurunkan tingkat emosional kamu, temperamental kamu, bisa kamu turunin gitu. Dengan caranya diam aja dulu, berpikir. Kalau kamu terbiasa meditasi dulu, baru kamu respons gitu. Biasanya respon yang telah kita pikirkan dulu itu biasanya akan lebih
keluarnya akan lebih bijaksana dibandingkan respon yang kamu keluarin begitu aja ketika kamu emosi. Dan itu biasanya malah memperumit masalah, cuy. Dan yang ke-8 adalah take a coffee break. Ketika kamu merasa lelah, ketika kamu merasa capek, ketika kamu merasa everything is gitu ya, kamu bisa istirahat dulu aja sejenak. Pergi ke coffee shop, terus kayak menikmati kopi, wangi kopi yang menenangkan. Kamu bisa menikmati ambience-nya. Carilah tempat-tempat yang dimana kamu merasa bahwa kamu bisa mengistirahatkan pikiran kamu, terus mengambil waktu untuk diri kamu sendiri, me time. Dan minum kopi itu bisa menjadi salah satu solusi untuk kamu juga mengurangi rasa stres kamu, karena mungkin wanginya itu ya. Lalu yang ke-9 itu adalah night museum. Ini sama kayak tadi sebenarnya, lebih ke me time, ambil waktu buat diri kamu sendiri, tapi lebih ke kamu cobain aja pergi jalan-jalan sendiri ke suatu tempat yang dimana kamu bisa mempelajari hal-hal baru, kamu melihat insight-insight baru. Salah satunya ya museum. Di museum kita bisa belajar sesuatu, kita bisa melihat hal yang nggak pernah kita lihat sebelumnya, kita bisa belajar dari sejarah. Banyak hal yang bisa kita lakukan di museum, dan museum kan biasanya sepi ya. Kita tuh bisa lebih memahami diri kita juga gitu dengan pergi ke museum. Lalu yang terakhir adalah talk therapy. Ya, bicarakanlah ketika kamu memiliki masalah. Ketika kamu ngerasa stres, cari tempat dimana kamu bisa mencurahkan masalah kamu. Bisa ke teman kamu, keluarga, saudara, atau siapapun yang menurut kamu nyaman. Atau kalau kamu perlu seorang terapis, pergi aja ke psikiater, psikologis, itu boleh. Intinya keluarkanlah unek-unek yang ada di pikiran kamu, karena kalau dipendem takutnya nanti nambah numpuk, dan itu yang biasanya bikin kamu stres. Kalau kamu nggak mau ngomong, bisa tadi dengan cara menulis surat, that's okay. So, itu aja 10 cara gimana kamu untuk mengurangi rasa stres dan depresi, dan I hope itu cara-cara tadi itu bisa menolong kamu kalau misalkan di sini ada teman-teman yang emang lagi ngerasa kayak stres, atau kalian emang tipe orang yang mudah stres, mudah depresi. Dan ya semoga konten-konten yang aku buat ini tuh benar-benar bermanfaat untuk kalian. Dan boleh komen di bawah lagi buku apa yang harus aku baca. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.